Selamat pagi adik-adik sekolah minggu. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya. Adik-adik, walaupun sampai saat ini kita masih belum bisa berkumpul seperti biasanya, tapi kita masih tetap bisa memuji dan mendengarkan firman Tuhan dari rumah masing-masing ya. Oh iya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita pujikan lagu Mari Kita Bersukaria. Hitungan ketiga, kita mulai ya. 1, 2, 3. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan, wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita, mari kita bersukaria. Nah adik-adik, kalau kita udah memuji nama Tuhan ya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Ati, mari kita berdoa dulu. Lipat kedua tangan adik-adik dan tutup mata. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di kerajaan surga yang mulia, terima kasih Tuhan karena Engkau telah memberkati kami sehingga kami dari rumah kami masing-masing dapat memuji dan mendengarkan firman-Mu nanti yang akan dibawakan oleh Kak Andri. Ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati sekolah minggu pada hari ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi adik-adik semua. Bagaimana kabarnya? Kakak yakin adik-adik semua meskipun tidak berkumpul bersama secara fisik, tetapi kakak yakin adik-adik semua sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan terkait atau tentang salah satu tokoh Alkitab, yaitu raja yang terkenal karena kebijaksanaannya. Kira-kira adik-adik ada yang sudah bisa menebak siapa tokoh Alkitab hari ini? Kalau belum, kakak akan memberikan clue sedikit. Ibunya bernama Betseba. Sudah ada gambaran? Ayahnya bernama Daud. Ya, pastinya adik-adik semua sudah bisa menebak. Tokoh Alkitab hari ini adalah Raja Salomo. Ya, benar. Untuk itu mari kita membuka Alkitab kita. Mohon dipersiapkan dulu. Bapak Ibu yang mendampingi putra-putrinya bisa sekaligus mengarahkan nanti untuk Alkitab hari ini karena diambil dari Perjanjian Lama. Kita akan membaca secara bersama-sama nanti. Nah, yang terambil dari kitab 1 Raja-Raja 3 ayat yang ke-5 sampai dengan yang ke-12. Saya ulangi, 1 Raja-Raja 3 ayat 5 sampai 12. Mari kita baca bersama-sama. Di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Lalu Salomo berkata, Engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hamba-Mu Daud ayahku, sebab ia hidup di hadapan-Mu dengan setia, benar, dan jujur terhadap Engkau. Dan Engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tahtanya seperti pada hari ini. Maka sekarang ya Tuhan Allahku, Engkaulah yang mengangkat hamba-Mu ini menjadi raja menggantikan Daud
ayahku, sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Demikianlah hamba-Mu ini berada di tengah-tengah umat-Mu yang Kau pilih, suatu umat yang besar yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umat-Mu, dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umat-Mu yang sangat besar ini? Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur yang panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Ya, sebelum kita skip, kita akan membaca ayat indah hari ini yang terambil dari ayatnya yang ke-9a. Saya akan membacakan untuk adik-adik semua. Maka berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umat-Mu, dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umat-Mu yang sangat besar ini? Ya, adik-adik yang terkasih, Raja Salomo adalah raja yang terpilih pada waktu itu, pada waktu usianya yang masih sangat muda. Nanti adik-adik bisa baca dalam perikop sebelumnya bagaimana proses terpilihnya Salomo sehingga diangkat oleh Daud, ayahnya yang sudah tua dan sakit-sakitan pada waktu itu, karena Daud sudah merasa waktunya sudah tidak lama lagi di dunia ini, dan terpilihlah Salomo pada umur yang masih sangat muda. Raja Salomo ini dalam pemerintahannya, memerintah kerajaannya pada saat itu terkenal karena kebijaksanaannya, sehingga kerajaan Israel pada waktu itu sangat disegani oleh bangsa-bangsa di sekitarnya, dan bahkan keputusan atau kebijaksanaan Salomo menjadi referensi atau masih dipakai sampai dengan hari ini. Kalau adik-adik semua ingin atau tertarik mengetahui beberapa tentang kebijaksanaan Salomo, nanti adik-adik bisa dibaca di bawahnya, yaitu tentang memutuskan berbagai hal yang penuh dengan kebijaksanaan. Dan yang paling penting dalam pelajaran hari ini, kita mengetahui bahwa Salomo mendapat kebijaksanaan yang berasal dari Tuhan. Sebab apa tadi? Salomo tidak memilih hal yang lain. Bisa dibayangkan adik-adik kalau disuruh pilih saat ini, apa yang ingin Tuhan berikan? Pastinya ingin pilih yang baik-baik, bukan? Ya, pulsa yang banyak mungkin, atau kuota internet yang unlimited. Ya, itu ada masanya. Pada waktu itu Salomo meminta kepada Tuhan untuk diberikan hikmat untuk memutuskan perkara-perkara keadilan di negaranya, karena Salomo menjadi raja pada waktu itu dengan jumlah rakyat yang sangat banyak. Keputusan Salomo untuk mengandalkan
kita tiru. Karena apa adik-adik? Dengan kebijaksanaan kita bisa memutuskan mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang berguna, dan mana yang tidak berguna. Untuk itu adik-adik, sudah sepantasnya kita memohon kepada Tuhan untuk memberikan hati yang bijaksana kepada kita semua, agar supaya setiap tindakan kita selalu berkenan sesuai kehendak Tuhan. Jadi dalam kesempatan hari Minggu ini kita akan memohon kepada Tuhan untuk memberikan kebijaksanaan kepada kita semua, meskipun adik-adik semua juga masih kecil atau memerlukan bantuan orang tua untuk memutuskan segala sesuatunya, tetapi kakak yakin adik-adik semua juga di dalam kesempatan kegiatan bisa menjadi orang yang berhikmat dan bijaksana. Saya rasa demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Selamat pagi Kak Andri. Selamat pagi Kak Novi. Ya, adik-adik, tadi kan udah mendengarkan ya ceritanya dari Kak Andri tentang Raja Salomo. Tadi adik-adik mendengarkan kan, Raja Salomo itu terkenal karena sifat bijaknya. Raja Salomo terkenal karena sifat bijaknya itu, beliau itu mengandalkan Tuhan, dia tidak pernah mengandalkan dirinya sendiri. Nah, kita akan berdiskusi nih adik-adik, kita mau memberikan gambaran pada adik-adik tentang ya problema di kehidupan sehari-hari. Misalkan diibaratkan Kak Andri itu di sini sebagai anak sekolah minggu ya. Nah, misalkan kakak dihadapkan dengan pilihan. Waktu itu kakak sedang main game atau lagi lihat YouTube. Nah, kan sekarang terkenalnya YouTube ya. Nah, ibu kakak itu dari depan manggil-manggil minta bantuan untuk membawa belanjaan. Nah, kakak itu lebih mementingkan untuk lanjut main game atau bantu ibu kakak. Oh, gitu ya pertanyaannya. Iya. Rada susah sih prakteknya. Iya, soalnya iya. Tetapi kalau kakak lebih memilih membantu ibu dulu, Iya. otomatis ya. Karena apa? Game masih bisa dilanjutkan nanti, atau apalagi YouTube ya. YouTube bisa di-pause dulu, nanti dilanjut. Kesempatan yang lain juga tidak masalah. Iya. Dan apa berarti kan kalau bantu ibu gak mungkin di-pause kan? Betul sekali. Nah, iya, soalnya kan. Di-cancel. Nah, itu kan udah maksudnya pada saat itu juga. Nah, misalkan lagi, Kak Andri, kan sekarang apa-apa online ya, serba online. Nah, mau lebih mentingin belajar online-nya atau game online-nya? Wah, pertanyaan yang susah ini ya, Susah jawabnya. Iya, Tetapi yang jelas saya yakin adik-adik di rumah akan memilih menggunakan kuota yang sudah diberikan oleh orang tua untuk hal-hal yang lebih berguna. Contohnya pasti kita akan memilih menggunakan HP kita untuk belajar online. Karena apa? Tadi sudah kakak sampaikan, bermain itu perlu, tetapi tidak sepenting belajar. Jadi nanti setelah belajar kita bisa menggunakan waktu untuk bermain sebentar. Kakak sendiri suka bermain itu ya? Saya suka sering buka-buka YouTube. Oh ya. Soalnya kan banyak sekarang konten-konten gitu. Nah, tapi kalau posisinya kita sebagai pelajar, kita masih punya tanggung jawab untuk ya belajar. Nah, ini yang terakhir Kak. Ini mungkin pertanyaan paling susah. Nah, kan posisinya kakak sebagai siswa masih pelajar kan, otomatis banyak diberikan tugas sama bapak ibu guru. Tugasnya menumpuk. Nah ya, mungkin ya bisa setebal. Nah, tapi
tugas terlebih dahulu. Betul, ya. Kalaupun tugasnya bisa dipending, ya kita tutup buku dulu, kita menyaksikan film atau kartun kesukaan kita, tidak masalah. Tetapi yang jelas kita harus berkomitmen bahwasanya tugas atau PR dari sekolah lebih penting dari menonton. Kalau kita bisa melakukan keduanya dengan baik, tidak apa-apa. Kita buru-buru atau secepatnya mengerjakan dengan penuh tanggung jawab sebaik mungkin. Setelah selesai kita menonton acara kartun. Seperti itu mungkin jawabannya, Kak Novi. Ya, kalau saya di posisi Kak Andri juga mestinya harusnya milihnya seperti itu. Karena kita masih punya tanggung jawab kan, jadi kita berusaha untuk menyelesaikan tanggung jawab kita dulu, nanti baru kita menghibur diri kita sendiri. Betul. Dengan cara menonton tadi film kesukaannya. Nah, adik-adik, dari obrolan kakak-kakak ini kita dapat belajar ya, kita dapat belajar lebih memprioritaskan. Jadi kita dapat belajar bijak dalam menentukan pilihan mana yang lebih penting dan mana yang kurang penting. Nah, kita boleh maksudnya menghibur diri sendiri dengan bermain game ya kan ya, bermain game atau nonton channel-channel YouTube, itu nggak masalah. Yang penting kita sudah menyelesaikan tanggung jawab kita dulu, terutama sebagai pelajar. Nah, adik-adik, sebelum kita menutup acara sekolah minggu ini ya, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan yang bertata di kerajaan surga yang mulia, terima kasih Tuhan karena Engkau telah memberkati kami sehingga kami dapat mengikuti sekolah minggu. Walaupun kami mengikutinya dari rumah kami masing-masing. Terima kasih atas firman-Mu yang telah disampaikan oleh Kak Andri, yaitu tentang kebijaksanaan Raja Salomo. Kiranya kami sebagai murid-murid-Mu, anak-anak-Mu dapat lebih bijak dalam memilih atau memutuskan sesuatu hal. Terima kasih atas segala berkat-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Wah adik-adik,